Oke, selamat datang teman-teman yang sudah join dalam webinar dalam Microsoft Excel untuk pemula yang nantinya akan dibersamai oleh Mas Ahmad Syaifuddin, Lead People Operation dari Widya Analytics. Sebelumnya teman-teman, saya izin memperkenalkan diri dulu dan menyapa teman-teman semuanya. Jadi teman-teman jangan lupa nih yang sudah join dan sudah masuk grup ya pastinya di webinar. Teman-teman bisa nih menggunakan background-nya terlebih dahulu sesuai oleh yang sudah dikirimkan oleh admin group. Jadi teman-teman bisa menggunakan background-nya biar sama seperti saya dan Mas Ahmad juga. Biar kita juga tahu nih teman-teman yang ikut webinar ini pada aktif menyimak, pada aktif memperhatikan juga ya pastinya. Oke, sudah banyak nih yang sudah menggunakan background nih teman-teman. Oke, ini udah pada terlihat ya tampannya, cantiknya yang menggunakan background. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah mengikuti mendaftar webinar mendalami Microsoft Excel untuk pemula. Nah, malam hari ini kita nantinya akan belajar banyak nih tentang Microsoft Excel karena ya kita tahu juga ya Microsoft Excel ini sangat berguna, sangat fundamental dalam membantu pekerjaan. Nah, sebelumnya perkenalkan juga nama saya Tasya yang nantinya akan membersamai teman-teman selama kurang lebih sampai jam 9 malam nanti dalam membahas mengenai Microsoft Excel dan bagaimana sih kelebihan Microsoft Excel dan bagaimana kinerja Microsoft Excel dalam membantu kita dalam melakukan pekerjaan. Nah, oke, karena ini sudah banyak yang sudah join nih, ada 257 yang sudah hadir nih, kalau boleh tahu pada dari mana aja nih yang sudah hadir. Boleh nih ditulis namanya. Oke, suaranya volumenya kecil ya. Ini sudah terdengar kah teman-teman semuanya? Oke, teman-teman bisa yang sudah hadir bisa nih tulis nih namanya. Misalnya saya Tashi dari Jogja. Atau mungkin nih ada Kak Siti Haja dari Madura, Rani Rodiah dari Karawang. Ada dari Lumajang, Nganjuk, Malang, Cikarang. Wah, banyak banget ya ini. Oke, yang paling jauh dari mana nih? Dari luar Jawa dari mana aja nih kalau boleh tahu? Wah, banyak banget nih. Tangerang, Lamongan, Kediri, Solo, Temanggung. Oh, Nusa Tenggara Timur. Wah, jauh banget nih. Udah lebih cepat nih, tapi tetap aktif menyimak webinar malam hari ini. Nah, ini kan tadi ada, wah ada dari London. Oke, keren banget. Nah, ini kan tadi teman-teman udah banyak nih yang hadir asalnya dari Indonesia, dari luar Jawa, dari Jawa. Nah, kalau boleh tahu nih teman-teman, aktivitasnya, kesibukannya sedang ngapain sih? Mungkin ada yang masih pelajar, ada yang sudah bekerja. Boleh nih di-share nih teman-teman aktivitasnya, mungkin profesinya sebagai apa, atau mungkin wah ada yang masih menganggur. Semoga kakaknya dapat pekerjaan yang baik ya setelah ini. Banyak ya yang masih mahasiswa kuliah semester akhir. Pasti yang semester akhir ini pada mengerjakan skripsi dan pengen belajar banyak nih untuk mempermudah mengerjakan skripsi. Wah, banyak mahasiswa baru. Wah, keren. Oke, jadi malam hari ini kita nantinya akan belajar tentang Microsoft Excel ya, teman-teman. Nah, kita nantinya akan belajar tentang apa aja sih malam hari ini? Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Kenapa sih Microsoft Excel itu penting untuk didalami? Bagaimana cara mempelajari Microsoft Excel dari awal dan ada tips belajar Microsoft Excel agar lebih efektif. Dan nantinya teman-teman selain mendapatkan ilmu yang daging yang bermanfaat ini, teman-teman juga akan mendapatkan benefit yaitu free e-sertifikat nantinya dengan cara teman-teman mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir dan jangan lupa mengisi link presensi yang nanti akan dikirimkan oleh tim ekspor. Dan tentunya teman-teman akan mendapatkan voucher bootcamp Microsoft Excel sebesar 100.000 khusus untuk peserta webinar malam hari ini. Oke. Nah, sembari teman-teman bergabung, nih boleh nih teman-teman share nih motivasi terbesar apa sih mengikuti webinar malam hari ini? Mungkin ada yang mau belajar Excel karena belum paham, mungkin ada yang sedang menggarap sesuatu sehingga perlu belajar Microsoft Excel agar lebih dipermudah gitu. Nah, teman-teman bisa mengisi kode yaitu
dengan membuka menti.com dan memasukkan kode 497175440. Nah, nantinya teman-teman bisa nih mengisi sambil kita cek ya teman-teman yang sudah mengisi dari mana saja. Mungkin dari tim expert bisa membantu nih kode mentinya berapa seperti itu. Oke, sambil kita lihat teman-teman yang sudah join dari mana saja. Oke, apakah ada yang kesulitan kah mengisi menti.com-nya? Oke, bisa diisi nih, karena kolom komentarnya penuh bisa nih diisi di mentinya nih. Oke. Oke, sambil aku refresh nih teman-teman yang sudah mengisi dari mana saja. Kita cek. Masih. Oke, teman-teman apakah masih ada yang kesulitan kah mengisi mentinya? Oke, tadi sudah ada satu nih, ada menambah skill. Boleh nih yang belum menulis dari mana saja nih. Tadi kan ada yang pengen menambah skill, lagi pengen belajar. Mungkin yang mahasiswa akhir lagi pengen membantu mengerjakan skripsinya. Wah, sudah banyak banget nih yang mengisi. Ada menambah skill lagi, menambah ilmu, skill ilmu, pengetahuan, bertemu kawan lama. Wah, ternyata ini expert bukan hanya menambah ilmu tapi mempertemukan kawan lama ya. Oke, siap. Bisa mahir dalam administrasi, betul banget karena Excel ini sangat dekat dengan olah data ya, teman-teman. Ini menambah skill. Gaskuy. Oke, cari kerja, tuntutan kerja. Oke. Menambah skill, memperdalam ilmu Excel, memperdalam skill ilmu buat kerja. Iya, kerja. Semoga teman-teman yang masih pelajar bisa segera lulus, yang sedang mencari pekerjaan segera dipermudah dalam mencari pekerjaan, yang sudah kerja dilancarkan pekerjaannya. Amin. Ingin menjadi data analis. Semoga nanti next expert bisa mengadakan program data analis juga nih, karena kayaknya teman-teman banyak yang pengen juga ya. Bakal. Oke, banyak banget nih dapat sertifikat. Oke, teman-teman nantinya yang ingin mendapat sertifikat nanti jangan lupa untuk mengisi link presensi dan mengikuti webinar hari ini sampai akhir. Malam hari ini sampai akhir. Oke. Tadi saya sudah menyapa teman-teman di awal. Boleh nih saya akan menjelaskan nih agenda malam hari ini kita ngapain aja sih. Nah, yang pertama kita ada opening dan welcoming. Yang tadi sudah saya menyapa teman-teman, tahu nih teman-teman dari mana aja biar nanti mempermudah juga Mas Ahmad dalam menjelaskan materinya karena sesuai dengan keinginan teman-teman join malam hari ini. Oke, kemudian juga ada expert program overview, presentation session, dan Q&A dan foto bersama. Oke, memasuki tentang expert nih. Nah, teman-teman kan ini udah pada banyak nih join webinar expert. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, belum tahu, ataupun masih ngawang-ngawang nih, expert itu apaan sih? Nah, expert merupakan salah satu program baru dari Widya Edu, platform edukasi asal Yogyakarta yang berfokus pada pelatihan dan mentoring yang dapat diikuti oleh berbagai kalangan. Seperti mulai dari tema teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English dan scholarship bootcamp. Nah, untuk expert sendiri, kita membuka program untuk individu, perseorangan, hingga perkelompokan. Jadi misalnya teman-teman sekarang jadi pekerja, misalnya pengen nih mengadakan program pelatihan untuk corporate, untuk perusahaan, karena aku lagi butuh nih. Nah, teman-teman boleh banget nih connect sama expert, bisa nanti menghubungi expert, nanti akan kita bantu nih dalam memproses pelatihan atau program. Nah, kalau teman-teman juga pengen yang individu juga bisa nih, karena kita setiap bulannya pasti buka program-program yang menarik untuk diikuti oleh teman-teman semuanya. Nah, tadi sudah penjelasan sedikit tentang expert. Nah, pasti kita juga punya nih sosial media sebagai kanal informasi terupdate. Nah, kita punya nih Instagram expert.id. Nah, buat teman-teman yang belum follow IG expert.id bisa nih follow IG-nya dulu karena kita bakalan banyak informasi webinar ataupun pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti teman-teman. Ataupun teman-teman pengen dapat insight-insight nih tentang dunia teknologi, boleh banget nih follow expert.id biar teman-teman semakin tahu banyak informasi tentang dunia teknologi yang sedang berkembang. Oke, malam hari ini kita nantinya akan belajar mendalami Microsoft Excel untuk pemula
yang nantinya akan dibersami oleh Mas Ahmad Syaifuddin sebagai Lead People Operation dari Widya Analytics. Nah, jadi Mas Ahmad ini sebagai Lead People Operation ini pasti punya banyak ilmu tentang Excel dalam mengolah data, dalam menggunakan Excel sebaik-baiknya. Nah, nanti teman-teman bisa memanfaatkan materi yang akan di-share oleh Mas Ahmad dan bisa diterapkan teman-teman dalam pekerjaan, dalam belajar, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, saya juga ingin menjelaskan nih tentang teknis Q&A session-nya. Jadi, teman-teman nantinya selama pelaksanaan webinar, teman-teman bisa drop pertanyaan teman-teman di kolom komentar dengan format nama underscore pertanyaannya. Jadi nanti mohon maaf juga nih teman-teman karena waktunya terbatas juga, nanti kita akan memilih nih pertanyaan yang kira-kiranya akan dijawab oleh Mas Ahmad. Jadi mohon maaf kalau nanti teman-teman bertanya tapi tidak kita angkat pertanyaannya atau tidak kita jawab. Nanti mohon maaf sekali, kita bisa next lain waktu untuk share pertanyaannya, kita bisa diskusi bersama-sama. Nah, kita juga punya nih Instagram challenge. Nah, tadi kan teman-teman udah follow Instagramnya expert.id. Nah, selain follow, teman-teman juga bisa ikuti Instagram challenge-nya kita dengan share keseruan webinar malam hari ini di Instastory Instagram teman-teman. Dan jangan lupa tag expert.id dan IG narasumber kita yaitu @ahmadsyaifuddin.id. Jadi kalau teman-teman ngerasa webinar malam hari ini sangat worth it, daging, dan sangat bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa bikin Instagram challenge karena nanti ada diskon, ada hadiah sebesar 50.000 yang hanya akan didapatkan oleh satu orang teman-teman aja, satu orang peserta dari teman-teman semuanya. Oke, kita kembali ke webinar malam hari ini karena teman-teman juga udah banyak nih, ada hampir 300 orang yang sudah join webinar malam hari ini. Berarti atensi teman-teman untuk ikut webinar malam hari ini sangat tinggi banget nih. Karena semakin banyak yang pengen join, pengen semakin belajar cepat-cepatan, mari kita sambut Mas Ahmad Syaifuddin, Lead People Operation dari Widya Analytics. Selamat datang Mas Ahmad. Halo, selamat malam Tasya, selamat malam teman-teman semua. Oke, selamat malam Mas Ahmad. Gimana kabarnya nih Mas Ahmad? Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa. Semoga teman-teman semua juga dalam keadaan yang sehat gitu ya, siap belajar dan diskusi terkait Microsoft Excel ini. Amin, amin. Semoga teman-teman nanti bisa belajar banyak. Semoga sehat selalu. Oke, siap-siap. Gimana nih Mas Ahmad kabarnya? Baik sih, baik. Ini kayaknya saya jadi grogi nih, yang ikut ternyata banyak sekali ya. Di luar ekspektasi ini, sampai 300 orang penuh sepertinya ya Zoom-nya. Dan semoga nanti apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat, dapat membantu. Ya intinya tujuan dari teman-teman semua tadi ya, ada yang mau cari kerja, kemudian ada yang memang pengen bantu untuk naik jabatan, ada yang bantu untuk kuliah atau tugas akhir. Ya semoga nanti semua bisa didapatkan kayak gitu. Oke, ini langsung saja atau gimana Mbak Tasya? Boleh langsung saja Mas Ahmad, karena kayaknya pada udah mulai penasaran banget nih tentang Excel. Untuk waktu dan presentasinya kami persilakan Mas Ahmad. Selamat menikmati teman-teman, selamat belajar. Terima kasih Mbak. Oke, thank you Kak. Oke, baik teman-teman, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, boleh ditulis di kolom chat ya sebelumnya. Pastinya dari teman-teman yang hadir di sini ya, ber-300 ini udah ada yang familiar dong dengan Excel itu sendiri. Nah, aku pengen tahu dulu nih, dari teman-teman di sini, udah berapa lama pakai Excel? Dalam tahun aja ya. Misalkan kalau baru aja ya berarti tulis aja 0 tahun. Terus ada yang 2 tahun, 3 tahun, atau berapa? Silahkan. Udah berapa lama gitu? Oh, banyak yang 0 tahun juga, berarti memang masih baru juga. Ada yang 1 tahun, oke. Semenjak kuliah, oke. Oke, ada yang sampai 3 tahun paling lama. Oh, ada yang sampai 7 tahun. Nah, itu 7 tahun ini harusnya udah mungkin khatam ya harusnya kayak gitu ya.
Ada yang 8 tahun. Oke, tapi kadangkala memang ketika kita belajar gitu ya, nggak cuma mungkin di Excel aja, mungkin tools aplikasinya Microsoft, entah Word, entah PowerPoint, kita pakai lama tapi kemampuan atau keilmuannya nggak berkembang. Nah, itu bisa saja. Nah, kadang hal-hal kayak gitu itu terjadi karena kita nggak melakukan eksplorasi gitu ya, atau ya udah kita mengerjakan pekerjaan yang sama, input data ya tiap hari input data gitu ya. Nah, hari ini saya ingin sharing gitu ya terkait untuk mendalami Microsoft Excel khususnya untuk pemula. Tapi untuk teman-teman yang memang udah lama gitu ya pakai Excel, tetap bisa nanti belajar dari sini karena ibaratnya ini nggak hanya benar-benar yang untuk pemula, tapi bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan untuk Excel ini sendiri dan mungkin tips triknya kayak gitu. Oke, ini saya langsung izin masuk ke materi gitu teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali terlebih dahulu, walaupun tadi udah dikenalkan Mbak Tasya kayak gitu ya. Jadi secara apa ya sehari-hari gitu, saya kebetulan menjadi lead people operation di Widya Analytics. Ya, secara nggak langsung memang banyak ya berurusan terkait untuk administrasi, pengolahan data, pengolahan ya database karyawan, terus nanti pembuatan anggaran, meriksa catatan keuangan itu kan memang rata-rata basisnya masih ada yang Excel. Walaupun nanti pun kalau diupload di aplikasi gitu ya, template-nya itu dalam bentuk Excel juga. Nah, kemudian terkait pembuatan reporting sampai nanti ke arah analytical gitu ya, analytical atau menggunakan Excel sebagai BI tools atau business intelligence tools itu sangat-sangat bisa. Nah, selain itu sebenarnya saya juga sebagai ICT fasilitator di salah satu perguruan tinggi yang kebetulan tugas saya juga memberikan materi gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa terkait aplikasi-aplikasi dasar ya kayak Word, Excel, dan PowerPoint. Dan memang di beberapa universitas gitu ya, ataupun di sekolah SMA atau SMK, mereka itu sudah mulai dibekali gitu ya terkait kemampuan basic ini, khususnya untuk kemampuan basic yang nantinya memang harapannya menunjang minimal di akademik dan nanti kalau bisa sampai di dunia kerja. Karena dari pengalaman saya gitu ya, dari pengalaman saya ketika dulu saya fresh graduate, dua tempat kerja pertama saya itu ketika tes ujian masuk itu salah satunya ada materi terkait praktik Excel. Nah, apalagi nanti kalau untuk teman-teman yang memang baru fresh graduate itu Excel itu pasti akan sangat sering digunakan. Jadi memang sudah benar gitu ya. Saya juga appreciate pada teman-teman yang malam hari ini meluangkan waktunya gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang jalan-jalan, nongkrong keluar, ngopi atau healing kayak gitu. Teman-teman udah meluangkan waktunya di acara webinar expert malam hari ini. Nah, sedikit background saya gitu ya. Background saya sebenarnya lebih banyak di digital transformation dan IT governance sebagai konsultan gitu ya. Terus di bidang analitik itu di people dan data. Nah, basicnya sebenarnya sama. Ketika memang datanya bisa diolah pakai Excel ya udah pakai Excel aja. Tapi misalkan nanti katakanlah datanya cukup banyak, cukup besar, nah baru umumnya nanti menggunakan programming gitu ya. Nah, kemudian kalau dari background edukasi sendiri saya S1 di Matematika UNY. Jadi ya sebenarnya sangat-sangat bersahabat gitu ya dengan pengolahan data khususnya di Excel. Kemudian S2-nya di ilmu komputer. Dan ini ada beberapa sertifikasi yang saya ambil gitu ya untuk menunjang profesi saya di karir baik di Widya Analytics atau tempat lain. Nah, untuk teman-teman gitu ya, misalkan nanti ya, tadi kan diumumkan waktunya terbatas gitu. Kalau pertanyaannya misalkan tidak terjawab, teman-teman bisa langsung japri saya aja di email saya di ahmad@widyaanalitik atau di Instagram saya. Nanti pasti akan saya jawab ketika waktunya luang gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama mungkin saya akan langsung masuk ke materi aja karena sepertinya teman-teman udah nggak sabar gitu ya. Nah, jadi selama ya kurang lebih 40-50 menit ke depan gitu ya, kita akan bahas terkait 3 topik utama. Yang pertama ini, kenapa sih sebenarnya Microsoft Excel ini penting untuk didalami gitu ya. Baik untuk penunjang di akademik atau sekolah atau perkuliahan, untuk penunjang kerja gitu ya, atau bahkan untuk mencari kerja. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara terkait mempelajari Excel ini dari awal gitu ya. Nah, sebenarnya cara ini bukan paten acuan gitu ya, tapi ini adalah salah satu pola atau cara yang akan mempermudah rekan-rekan sekalian ketika nanti belajar Excel. Dan yang ketiga adalah bagaimana sih sebenarnya tips belajar Excel agar lebih efektif. Dalam artian nanti teman-teman misal mau eksplorasi mengembangkan kemampuannya dalam penggunaan Excel sampai kebuatan analitik atau dashboard,
ibaratnya kita kan pakai Excel kalau yang sudah bekerja tadi ya, ada yang sampai 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Nah, selama itu apakah kita udah eksplorasi semua fitur Excel gitu ya? Ataukah kita cuma ya tiap hari input data, save, kirim, seperti itu aja gitu ya. Nah, itu kan saya rasa sia-sia juga 8 tahun kita menggunakan Excel kalau nggak berkembang ilmunya kayak gitu. Nah, di sini saya nanti akan sharing gitu ya terkait Excel ini sendiri. Bagaimana sih kita menaklukkan Excel? Bahasanya menaklukkan kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Microsoft Excel ini ya salah satu aplikasi yang disediakan Microsoft selain ada Word, ada PowerPoint dan lain sebagainya. Jadi memang ini perangkat lunak yang disediakan Microsoft. Nah, sebenarnya ada juga yang versi free-nya gitu ya. Basisnya sama juga kayak Excel gitu ya. Kalau di Google ada Google Spreadsheet gitu ya. Kemudian nanti dan semacamnya. Itu ada banyak. Sebenarnya secara dasar fungsinya itu adalah sama ya. Dia dapat digunakan untuk mengolah kata sekaligus pengolah angka. Tapi jika dibandingkan dengan Word gitu ya, terkait pengolahan angkanya itu fungsionalitas Excel ini memang lebih mudah dan lebih banyak fiturnya. Nah, Excel ini selain untuk pengolahan kata dan angka tadi gitu ya, bisa membuat tabel, grafik, dan bahkan sampai database sederhana. Yang saya katakan tadi, kalau misalkan teman-teman baru terjun di dunia data analis, saya rasa teman-teman bisa memaksimalkan fungsi Excel ini. Ataupun bahkan untuk teman-teman yang masih kuliah gitu ya, kalau cuma untuk analisa statistik deskriptif gitu ya, uji T atau uji F, itu ada sebenarnya di Excel. Jadi nggak perlu, istilahnya harus pakai SPSS itu nggak perlu. Jadi di Excel itu sebenarnya sudah menyediakan. Nah ini ya beberapa fitur yang ada di Excel ini sendiri. Ini sebenarnya fitur basic gitu ya. Yang pertama ini adalah autofill. Nah autofill ini berguna untuk memberikan pengkopian data, pengisian data yang secara berurutan atau berkelipatan. Nah misalkan kita diminta membuat angka 1 sampai 1000 gitu ya. Kan nggak mungkin tuh ketik 1, 2, 3. Nah itu Excel itu menyediakan hal itu. Kemudian yang kedua adalah AutoSum gitu ya. Nah AutoSum ini fasilitas dari Excel itu sendiri untuk penjumlahan data secara otomatis. Nah, sebenarnya AutoSum nanti juga ada banyak jenisnya. Bisa penjumlahan data, bisa pencarian modus, kemudian median, nilai tengah, ataupun nilai maksimum, minimum, dan seterusnya. Dan fitur utamanya Excel sendiri adalah salah satunya adalah function wizard. Jadi function wizard ini fasilitas yang diberikan Excel untuk memudahkan penulisan rumus dan fungsi pada Microsoft Excel. Yang ikonnya itu berbentuk buku-buku gitu ya. Ada function math, ada function finance and accounting, ada function text, dan lain sebagainya. Nah, kita nanti akan bahas lebih lanjut gitu ya pada slide selanjutnya. Nah, saya rasa untuk interface atau tampilan antarmuka atau halaman awal Microsoft Excel sendiri teman-teman sudah nggak asing. Terutama yang ya sudah 5 tahun, 7 tahun udah nggak asing lah. Kalau yang mungkin baru-baru aja 3 bulan gitu, oh ya tampilannya tahu, tapi mungkin belum semua fitur dicoba. Nah, ini salah satu tampilan Office yang terbaru gitu ya, Office 365. Dan ini ada di sistem operasi macOS atau ekosistemnya Apple. Nah, sebenarnya saya mau sedikit berikan informasi gitu ya ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman semua memang ingin mendalami Excel gitu ya, saya sarankan menggunakan laptop yang berbasis Windows. Karena untuk nanti Excel yang ada di ekosistemnya Apple atau di macOS itu ada beberapa fitur atau fungsi yang dilimitasi atau dibatasi. Sehingga nggak powerful gitulah istilahnya. Jadi misalkan nanti teman-teman memang mau mempelajari ini lebih dalam, sampai benar-benar expert gitu ya, saya sarankan menggunakan untuk laptop Windows saja. Karena itu cukup berpengaruh dari segi fitur dan fungsinya. Nah, kita akan kenalan dulu gitu ya dengan interface-nya, walaupun secara dasar sebenarnya teman-teman udah tahu nih. Nah, kalau ini yang sudah ada nama-namanya ini adalah Microsoft Office ini 2010, Excel 2010 gitu ya. Jadi tampilannya mungkin kalau dilihat ya agak sedikit jadul gitulah istilahnya ya. Nah, di sini di bagian atas gitu ya, umum yang jelas ada title bar. Nah, title bar ini sesuai namanya untuk penamaan dokumennya dan juga aplikasi yang sedang dibuka. Nah, mungkin ini saya nggak akan istilahnya apa ya jelaskan semua. Nah, jadi intinya adalah kalau dibandingkan dengan katakanlah Microsoft Word ataupun Microsoft PowerPoint, tentunya lembar kerja di Microsoft Excel ini memiliki perbedaan gitu ya. Kalau dari segi lembar kerjanya, Excel ini berupa tabel. Dan ketika diklik gitu ya, ini di bagian kiri ini ada tulisan sel aktif.
Nah, sel aktif ini sebenarnya adalah perpotongan dari baris dan kolom. Karena kalau di Excel sendiri kan untuk lembar kerjanya berupa baris dan kolom. Barisnya ini yang ada angkanya atau numerik formatnya. Kemudian kalau kolomnya sendiri yang berupa tabel A, B, C, D, E, F, G. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah bertanya gitu ya, apakah Excel ini memiliki batasan atau jumlah baris dan kolomnya berapa gitu ya? Nah, sebenarnya ada. Itu ada. Dan formatnya sendiri untuk Office Excel di bawah 2003 itu dia lebih sedikit. Tapi kalau dengan Excel yang 2007 dia akan jumlahnya lebih banyak. Nah, jadi nanti yang akan kita eksplorasi adalah fitur-fitur yang ada di bagian menu bar dan toolbar. Jadi kalau menu bar ini yang di bagian atas sendiri ini ya, ada file, home, insert, back layout, formula, data, review, view, developer. Kemudian di bawahnya menu bar, nanti setiap menu bar yang aktif gitu ya, itu ada toolbar, dan toolbar inilah yang berisi icon-icon fungsi dari Excel itu sendiri. Nah, menu bar yang menjadi ciri khas di Excel itu sendiri ketika dibandingkan dengan Microsoft Word gitu ya, ataupun Microsoft PowerPoint adalah di bagian formula dan data. Karena formula dan data ini adalah fungsi utama yang memang dia jadi ciri khasnya Microsoft Excel. Nah, formula sendiri itu nanti ada macam-macam gitu ya. Yang isinya tadi ada function wizard, ada function wizard-nya punya mathematics, function wizard-nya punya finance accounting, function wizard-nya punya tax, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau di data sendiri itu macam-macam gitu ya. Jadi sebenarnya Excel ini bisa digunakan untuk mengolah data dan menjadi database sederhana, sesuai saya sebutkan di awal tadi. Jadi misalkan teman-teman punya data dari, katakanlah, dari database lain gitu ya, atau dari Microsoft Access, ataupun punya data format CSV dan lain-lain, itu sebenarnya bisa diimpor dan bisa juga disambungkan di sini menggunakan di menu data ini sendiri. Nah, ini kurang lebih tampilan untuk Microsoft Excel-nya. Nah, misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan gitu ya, sesuai tadi arahan dari moderator, itu silakan bisa ditulis langsung nama underscore pertanyaan, supaya nggak terlewat gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah salah satu hasil pengerjaan dashboard BI atau Business Intelligence menggunakan Excel. Nah, pada dasarnya pembuatan dashboard seperti ini kan akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan dan pembuatan laporan, di mana dashboard ini akan dibuat secara dinamis. Jadi ketika kita misalkan pilih gitu ya, pilih tanggal atau pilih bulannya, otomatis data atau diagram di sini chart-nya gitu ya, dia akan berganti sesuai dengan data yang kita pilih. Nah, jadi pada tahap teman-teman sudah, ya saya katakan expert gitu ya, karena ini kan untuk VBA dan makro ini menurut saya salah satu level tertingginya teman-teman belajar Excel. Dan saya rasa teman-teman sebelum nyampe ke sini gitu ya, teman-teman harus menguasai basicnya Excel, minimal di rumus-rumus sederhana, kemudian penggunaan filter, pengurutan data, dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tampilan atau visualisasi yang dibuat dari Excel ini gitu ya, aslinya adalah kumpulan dari berbagai data gitu ya kalau dilihat. Nah, datanya sendiri sebenarnya kurang lebih seperti ini. Nah, tapi kan ketika kita membaca data gitu ya, membaca data hanya seperti ini, kita akan cukup susah gitu ya mengambil sebuah informasi atau kesimpulan pada akhirnya. Nah, maka dari itu salah satu tugas Excel tadi ya, kalau misalkan kita sebagai data analis, itu kita bisa membuat sebuah dashboard sederhana gitu ya. Nah, ini saya katakan masih sederhana gitu ya, karena ini belum masuk ke analitiknya, hanya visualisasi dari data informasi yang dimiliki. Nah, jadi ini ibaratnya salah satu hasil yang kalau teman-teman memang mau mendalami Excel, mau belajar terkait Excel, itu bisa membuat hal seperti ini. Nah, lain halnya lagi, salah satu contohnya adalah ketika teman-teman katakanlah misal di yang salah satu profesi yang paling sering menggunakan Excel itu mungkin di ini bagian accounting atau di bagian finance. Nah, kadang dari atasan gitu ya, atau mungkin dari perusahaan itu sudah disediakan template-template. Katakanlah kalau kita memberikan pemasukan atau katakanlah mencatat sebuah penjualan gitu ya, kan akan masuk revenue. Ketika masuk revenue itu langsung otomatis nanti data di bawahnya atau terkait pajak dan lain-lain itu akan terbreakdown. Nah, itu dibuat otomatisasi gitu ya dengan penggunaan formula atau rumus-rumus. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya Excel ini
memiliki manfaat yang sangat banyak. Kalau misal teman-teman aplikasikan untuk menunjang pekerjaan. Nah, tapi sebenarnya nggak hanya di pekerjaan aja gitu ya. Nah, ketika teman-teman yang sedang mungkin terutama yang berkuliah gitu ya, sedang mengerjakan tugas akhir. Nah, teman-teman juga bisa gunakan untuk pengolahan data kuantitatif gitu ya. Kalau penelitiannya memang mengambil penelitian kuantitatif. Jadi misalkan merekap data survei atau merekap data statistik, bahkan nanti melakukan analisis uji T, uji F atau statistik deskriptif. Nah, itu sebenarnya pakai Excel juga bisa. Nah, itu untuk intro gitu ya sebelum kita masuk di materi utamanya. Nah, jadi sebenarnya tadi baru pemanasan gitu ya. Pemanasan gimana sebenarnya gambaran Excel ini kalau teman-teman memang mau mendalami atau mempelajari lebih dalam. Nah, pertanyaan yang sering muncul gitu ya. Saya rasa teman-teman tadi udah ini ya, udah menjawab di Mentimeter itu ya. Apa alasan terbesar gitu ya untuk belajar atau mengikuti webinar pada malam hari ini untuk mendalami Microsoft Excel. Udah banyak yang tahu gitu ya. Nah, tapi di sini saya akan highlight gitu, ambil beberapa poin saja yang sangat mendasari gitu ya. Kenapa Microsoft Excel ini harus bisa dikuasai oleh siapapun gitu. Nah, sebenarnya ada tiga, kalau menurut saya ada tiga utamanya gitu ya. Yang pertama adalah pasti terpakai di dunia kerja. Entah nanti pada akhirnya teman-teman akan masuk sebagai administrator gitu ya, atau hanya sebagai admin, atau pekerjaan lain pun misalkan nanti supervisor, atau mungkin business development, atau mungkin human resource, atau engineer pun, pasti nanti akan pakai Excel. Hanya saja mungkin tingkat intensitas pemakaiannya, sampai mungkin kedalaman pemakaian fiturnya yang berbeda-beda. Tapi saya jamin itu pasti menggunakan Excel. Kalau nggak pakai Excel, katakanlah nggak pakai produknya Microsoft gitu ya minimal pakai Google Spreadsheet gitu ya, punya Google. Itu kan sebenarnya secara dasarnya sama. Kemudian yang kedua adalah nggak hanya terkait di dunia kerja, tapi di dunia akademik teman-teman pasti juga pakai. Ya minimal kalau dosen gitu ya, ketika merekap nilai gitu, umumnya kalau di tempat saya gitu ya, di portal salah satu perguruan tinggi negeri, sebenarnya bisa-bisa saja untuk mengumpulkan data atau nilai itu langsung di portal webnya. Tapi ketika saya download template, lagi-lagi templatenya menggunakan Excel gitu ya. Ataupun nanti kalau teman-teman tadi ya saya katakan mengolah data tugas akhir yang berupa penelitian kuantitatif atau pembuatan form untuk survei dan lain-lain. Itu sebenarnya bisa pakai Excel. Nah, lebih spesifik lagi gitu ya, di poin ketiga adalah banyak dibutuhkan terutama di profesi khusus. Nah, profesi khusus ini apa aja kayak gitu. Nah, katakanlah untuk perusahaan-perusahaan yang memang belum besar gitu ya, itu di finance accounting-nya bisa jadi pakai Excel, pembuatan jurnal, buku besar, neraca, budgeting, dan lain sebagainya. Itu bisa pakai Excel. Terus katakanlah data analis gitu ya. Data analis sebenarnya kalau datanya nggak besar-besar amat gitu ya, dan masih mudah diolahnya, itu bisa pakai Excel. Kemudian BI gitu ya, Business Intelligence. Nah, itu tadi sebenarnya juga bisa. Dari data dibuatkan dashboard interaktif atau dashboard dinamis, itu juga bisa. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat gitu ya, dari perspektif saya, yang pertama adalah Excel ini pasti digunakan di tempat kerja. Yang kedua tentunya mendukung dalam dunia akademik juga, baik dari pelajarnya atau mahasiswanya atau dari guru atau dosennya. Pasti mereka pakai. Dan yang ketiga adalah untuk profesi-profesi yang spesifik atau khusus. Nah, ini ya yang pertama, terkait dipakai di dunia kerja. Nah, lagi-lagi ini ada hubungannya sebenarnya dengan pendidikan gitu ya kalau di poin pertama. Kalau teman-teman yang sebagai pengajar gitu ya, nah Excel ini bisa digunakan sebagai input data siswa, nilai atau penyusunan RPS gitu ya, atau pembuatan silabus dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya bisa. Nah, kalau kita sebagai ibaratnya entrepreneur gitu ya, yang ibaratnya kita masih nanganin sendiri semua. Nah, Excel ini juga terpakai gitu ya untuk ya minimal inventory stok barang, pendataan barang gitu ya, hingga ya data karyawan, kemudian nanti ada data keuangan, kemudian nanti data supplier dan lain-lain. Nah, harapannya memang kalau data-data tadi memang terintegrasi atau ibaratnya sudah dalam satu Excel gitu ya. Ketika kita buat dashboard
tadi ya, dashboard BI seperti yang awal saya tampilkan, atau dashboard informatif yang dinamis, itu akan lebih mempermudah juga. Nah, kemudian misalkan kita sebagai sosial media spesialis ini ya, nah Excel ini juga bisa digunakan untuk scheduling gitu ya, atau content planning selama periode-periode tertentu. Jadi buat mini kalender itu juga bisa, terus nanti buat plan juga bisa. Karena Excel ini menurut saya cukup dinamis manfaatannya. Nah, kemudian yang kedua ini ya, tidak hanya di dunia kerja, seperti saya katakan tadi, tapi di dunia akademik pun juga sama. Nah, misalkan ini ya, yang pertama, kalau tugasmu memang berhubungan dengan data, grafik, statistik, dan lain-lain, Excel akan sangat membantu loh. Seperti saya katakan tadi ya, saya dulu kuliah S1-nya matematika. Otomatis hampir setiap harinya ya ketemu dengan data, grafik, statistik, dan Excel. Tapi apakah jurusan lain nggak ketemu ini juga? Pasti ketemu. Minimal saya rasa kalau untuk yang teman-teman sarjana gitu ya, ataupun diploma, pasti pernah dapat mata kuliah yang namanya statistika dasar ataupun statistika elementer. Dan itu untuk pengolahan datanya, awalnya kan untuk membuat datanya rata-rata pakai Excel. Walaupun nanti tugas selanjutnya adalah mengolah pakai SPSS. Nah, sebenarnya Excel pun bisa digunakan untuk mengolah hal-hal dasar gitu ya, seperti yang di SPSS lakukan ya, kayak statistika deskriptif, uji T, uji F, dan lain sebagainya. Itu Excel bisa. Jadi, nggak tentu ibaratnya orang saintek aja yang pakai, tapi orang sosum pun yang pernah dapat mata kuliah statistika elementer ataupun statistika dasar, atau minimal mengambil penelitian kuantitatif, pasti pakai Excel. Nah, kemudian di Excel ya, kalau misalkan kita belajar pakai Excel, tentunya kita dapat lebih mudah mengolah data dan menyajikan dalam berbentuk chart ataupun nanti grafik gitu ya. Dan kemudian adalah yang ketiga gitu ya. Nah, pasti terpakai di dunia kerja. Nah, tidak sedikit yang mengira bahwa ini ya, Excel hanya berguna bagi mereka yang berprofesi di bidang administrasi. Nah, padahal enggak. Bahkan hampir di semua posisi itu mereka pasti pernah pakai Excel. Entah itu cuma untuk mencatat, mengumpulkan data, membuat database-nya sendiri gitu ya, ataupun membuat laporan harian atau laporan bulanan. Itu mesti mereka pakai Excel atau dan sejenisnya. Nggak hanya Microsoft Excel ya, bisa jadi pakai spreadsheet gitu ya, atau pakai Open Office dan semacamnya. Nah, kemudian kalau spesifik ke pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu ya, di sini ada mulai dari data analis gitu ya, kemudian tadi finance dan accounting, project manager, hingga engineering. Mereka ternyata sangat membutuhkan bantuan Excel terutama untuk analisis data. Nah, jadi sebenarnya untuk nggak cuma analisis data gitu ya. Analisis data itu kan pada dasarnya tujuannya. Nah, sebelum ada analisis data, minimal mereka untuk mendokumentasikan data atau mengumpulkan data. Excel ini untuk mencatat gitu ya. Yang penting data masuk dulu lah. Nah, saya rasa untuk teman-teman yang sudah lama pakai Excel gitu ya, saya rasa udah mahir minimal untuk menggunakan Excel-nya untuk menyimpan data terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana gitu ya kalau kita udah menyimpan data, kita akan eksplorasi data tersebut. Nah, di tahap ini yang kedua adalah bagaimana sih cara kita mempelajari Excel dari awal gitu ya. Nah, tentunya sebenarnya cara belajar setiap orang pun berbeda-beda. Nah, kebetulan kalau saya dulu memang saya belajar learning by doing. Dan karena saya punya apa ya istilahnya, saya punya jiwa penasaran yang tinggi gitu ya, maka saya eksplorasi Excel di sini. Bahkan kalau teman-teman nanti belajar Excel gitu ya, Excel ini nanti bisa katakanlah dikolaborasikan juga dengan berbagai aplikasi. Katakanlah kalau misalkan dashboard yang kita dibuat di awal tadi ya, udah mentok gitu ya katakanlah, udah mentok, oh ada fitur yang ternyata nggak ada. Nah, kita bisa pakai tools tambahan, misalkan kita mau buat BI tools pakai Power BI. Nah, itu bisa, datanya ambil dari Excel, nanti dikaitkan, kemudian dibuat dashboard dinamis juga, itu bisa. Atau misalkan kita mau pakai tools BI yang lain, Tableau, itu juga bisa. Datanya ambil dari Excel, sebenarnya juga bisa. Yang penting adalah bagaimana di Excel ini nanti kita bisa membuat data yang sesuai gitu ya, yang rapi, termasuk dengan bagaimana kita nanti membaca informasi terkait nanti menyaring datanya, mengurutkan data, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, bagaimana sih kalau ditanya cara belajar Microsoft Excel? Yang jelas, teman-teman harus coba.
Makanya di sini kan di tahap 1 sampai 5 saya awali dengan kata coba. Yang pertama, coba pakai Microsoft Excel. Pakai aja, entah cuma mau buka terus nanti klik file, klik menu barnya itu yang atas ya, klik file, home, insert, draw. Pakai aja dulu yang penting. Entah nanti pada akhirnya teman-teman mau masukin datanya atau ya udah cuma buka aja sama ngeklik menunya, nggak masalah. Yang penting teman-teman buka dulu. Ini ibaratnya sekaligus proses pembiasaan gitu ya. Jadi teman-teman harus mencoba terus. Nah, kemudian coba buat grafik. Nah, tapi kan sebelum mencoba membuat grafik gitu ya, teman-teman mau nggak mau harus ya minimal input data dulu lah. Katakanlah ya paling mudah saya input data penjualan dari Januari sampai Desember. Angkanya ngasal deh nggak apa-apa. Katakanlah Januari 10, Februari 12, Maret turun gitu ya 9, dan seterusnya sampai Desember. Nah, udah ada data kan? Nah, dari data tersebut silakan teman-teman boleh coba untuk buat grafik. Nah, chart atau grafik ini teman-teman bisa eksplorasi sendiri gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Kalau grafik time series itu kan umumnya menggunakan bar chart atau line chart. Berbeda nanti misalkan dengan kategori gitu. Kalau kategori itu bisa pakai pie chart. Nah, jadi grafik-grafik ini pun atau chart itu ya, itu memiliki fungsinya masing-masing. Kalau teman-teman nanti mau belajar lebih lanjut, itu bisa. Nah, kemudian setelah teman-teman coba tadi input data gitu ya, input data, kemudian coba buat visualisasi sederhananya. Jadi kan data tersebut ibaratnya kalau orang lain yang baca gitu ya, lebih informatif dan nggak hanya tulisan dan angka aja. Jadi kalau misalkan ada penjualan, jadi kita bisa langsung menarik informasi yang ada. Katakanlah kalau ternyata berarti penjualan di tahun 2021 cenderung naik, walaupun mungkin ada turunnya dikit ya tadi, tapi ternyata cenderung naik. Nah, itu kan sebenarnya informasi yang bisa diambil gitu ya, terkait untuk data itu sendiri. Jadi sebenarnya di Excel, selain kita belajar menggunakan aplikasinya juga, teman-teman juga akan belajar untuk bagaimana berpikir kritis. Dan berpikir kritis ini berdasarkan data yang ada. Jadi mengambil informasi pun itu salah satu hal yang kita latih gitu ya ketika kita menggunakan Excel. Jadi nggak cuma kita belajar technical aja, tapi kita belajar secara katakanlah soft skill juga. Nah, kemudian selanjutnya gitu ya. Nah, silakan teman-teman coba semua fitur yang ada. Teman-teman misalkan udah belajar terkait untuk pembuatan chart atau grafiknya, formula-formula dasarnya, terus nanti kembangkan lagi coba kalau menggunakan formula yang bertingkat. Jadi kombinasi beberapa formula gitu ya. Terus nanti cobakan gunakan pivot table. Pivot table udah, gunakan makro atau VBA sampai di tahap tadi ya, pembuatan dashboard visualisasi yang dinamis. Jadi kuncinya adalah, menurut saya teman-teman harus coba dan eksplorasi. Coba aja semua fiturnya dulu. Dan saya sarankan kalau coba itu nggak usah pakai data asli dulu lah. Kita buat data sederhana aja, data acak gitu ya. Itu kita bisa coba sesuai dengan keinginan kita. Tapi sebenarnya memang lebih baik lagi kalau ada data real. Tapi jangan sampai data itu ibaratnya rusak. Dalam arti ketika teman-teman katakanlah mau belajar gitu ya, belajar pakai data kantor, minta izin dulu, minta izin terus nanti datanya di-copy dulu supaya data aslinya tetap aman. Karena kan kalau kita coba-coba kita nggak akan tahu gitu ya, nanti setelah itu datanya itu apakah tiba-tiba akan berubah gitu ya, ataukah tetap seperti awal. Jadi kuncinya adalah yang saya sarankan teman-teman harus ada keinginan untuk mencoba. Nah, selanjutnya adalah ini ya, beberapa guideline gitu ya, ataupun acuan kalau teman-teman mau belajar terkait Microsoft Excel supaya lebih terarah. Kalau tadi kan karena apa ya, itu metode yang saya gunakan. Jadi learning by doing. Jadi saya belajar sambil eksplorasi, saya coba-coba sambil kerja. Saya dulu bahkan pernah ini ya, kebetulan bekerja di salah satu ekspedisi nasional yang ada di Indonesia. Data transaksi harian itu sangat-sangat besar, bisa sampai berjuta-juta data. Dan waktu itu memang karena menurut saya masih bisa pakai Excel gitu ya, ya saya olah pakai Excel. Bahkan saya pernah melakukan investigasi untuk analisa fraud gitu ya, menggunakan Excel dengan transaksinya itu mencapai sebenarnya sampai ratusan juta, pakai Excel nyatanya juga masih bisa gitu ya. Nah, itu tinggal pintar-pintar kita saja bagaimana membaca datanya, kemudian penggunaan
formulanya, penggunaan penyaringan data, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Excel ini akan sangat-sangat powerful kalau teman-teman bisa memaksimalkan segala fungsi yang ada. Nah ini ya, kembali bagaimana cara belajar Microsoft Excel supaya lebih terarah. Dalam artian di sini nanti akan ibaratnya ada path-nya gitu ya, ada career path. Kalau dalam karir ada career path-nya. Nah ini kalau di sini ada learning path-nya. Jadi teman-teman belajar dari awal sampai akhir itu harusnya semua fitur nanti akan tercoba. Yang pertama adalah teman-teman bisa menggunakan Microsoft Excel Help Center. Jadi ini sebenarnya tutorial yang disediakan dari Microsoft itu sendiri. Ini ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia gitu ya. Itu bisa langsung dibuka di websitenya Microsoft. Kemudian yang kedua adalah GCF learnfree.org. Nah, di sini juga nanti akan ada beberapa tutorial dan juga beberapa step tahapan terkait fitur-fitur yang ada di Excel. Kemudian yang ketiga adalah ada Excel Exposure. Nah, ini sama juga sebenarnya. Jadi ini sebenarnya seluruhnya adalah media atau platform pembelajaran. Kemudian ada Excel Hero. Nah, ini juga sama, bersifat free juga. Nanti ada tahapannya dan beberapa ada videonya. Kemudian di Contact Tours juga ada. Dan juga teman-teman bagi yang memang nggak mau ribet gitu ya, nggak mau ribet klik ini terus harus belajar mandiri, teman-teman nanti bisa ikut di bootcamp Excelnya expert.id. Jadi sebagai informasi saja gitu ya teman-teman, nanti di bulan depan ya kalau nggak salah, nanti mohon dikoreksi kalau salah, Expert ini juga akan mengadakan lanjutan gitu ya, lanjutan dari webinar ini. Jadi misalkan teman-teman mau belajar lebih dalam, lebih detail, lebih terarah, dan tentunya enaknya adalah dibimbing oleh mentor gitu ya, yang memang expert di bidangnya, sehingga kalau ada kebingungan nanti bisa ditanyakan, dan juga nanti disediakan sebuah grup untuk konsultasi dan diskusi dengan expert. Jadi udah enak banget tuh teman-teman belajar, udah disediakan materinya, didampingi, kalau bingung tanya gitu ya, nanti dikasih solusi. Jadi enak kayak gitu. Nah, untuk yang berminat teman-teman bisa langsung nanti kontak dari teman-teman expert kayak gitu. Nah, di sini saya akan preview satu persatu gitu ya, terkait portal ini. Nah, untuk Microsoft Excel Help Center gitu ya, yang pertama. Nah, ini sebenarnya sudah dikelompokkan gitu ya. Bagaimana pada tahapan kita mulai dari awal gitu ya. Mulai dari awal dalam artian ketika kita membuka, menutup dokumen gitu ya, termasuk menyimpan, terus nanti katakanlah memasukkan data, kemudian nanti mengurutkan data dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini berkolaborasi kalau kita misalnya membagikan filenya gitu ya. Dan ini ada di versi terbaru Microsoft Office gitu ya. Jadi sebenarnya memiliki fungsi hampir sama dengan Google Spreadsheet gitu ya. Jadi bisa dikerjakan bersama-sama. Nah, kemudian nanti eksplorasi terkait rumus dan fungsinya. Jadi setiap rumus dan fungsi nanti juga dijelaskan dari cara pemakaiannya, kemudian cara penggunaannya, dan nanti case-nya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya ada import dan analisis gitu ya. Nah, misalkan teman-teman sudah ada data yang katakanlah cukup banyak gitu ya, ataupun data yang sedikit pun sebenarnya nggak masalah. Dalam format lain gitu ya, misalkan di Microsoft Access gitu, ataupun nanti di SQL, itu sebenarnya bisa juga diimport di Excel yang terbaru. Kemudian nanti bisa dilakukan analisis. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau cuma ibaratnya teman-teman melakukan penelitian kuantitatif gitu ya, menggunakan analisa-analisa sederhana kayak ya katakanlah statistika deskriptif, ataupun tadi uji F, uji T, itu sebenarnya masih bisa menggunakan Excel. Nah, kemudian ini terkait format data juga gitu ya. Nah, format data ini juga menjadi penting gitu ya untuk dipelajari, karena Excel ini kan sebenarnya dia menyediakan format data yang cukup banyak ya nanti ketika kita input. Jadi semua data sebenarnya bisa. Pada dasarnya datanya terbagi jadi dua, ada teks, ada angka. Nah, tapi angka ini kan sebenarnya nanti akan dibagi lagi gitu ya. Ada angka desimal, ada angka pecahan, terus nanti ada format waktu, format hari, format jam, format detik, dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga perlu pelajari. Dan misalkan nanti ada kendala gitu ya terkait penggunaan Excel-nya, itu ada terkait di menu troubleshooting atau pemecahan masalah. Nah, sebenarnya kalau memang teman-teman mau belajar mandiri gitu ya, tentunya di sini perlu effort, minimal teman-teman harus konsisten gitu ya. Itu silahkan teman-teman bisa belajar dari Microsoft Excel Help Center. Jadi ini sudah disediakan Microsoft gitu ya. Kalau teman-teman udah punya aplikasinya, teman-teman tinggal belajar, ibaratnya ini adalah guidebook gitu ya, atau manual book untuk pengoperasian Microsoft Excel ini sendiri.
Nah, kemudian yang kedua adalah gcflearnfree.org. Nah, ini sebenarnya sama gitu ya. Nah, ini lebih spesifiknya nanti akan dibagi juga versi Microsoft Office Excel yang tahun berapa. Ada Excel 2016, 2013, 2010 dan seterusnya. Karena kan sebenarnya ya secara fungsi inti Excel itu sama, pengolah angka, pengolah data. Hanya saja setiap pembaruan versi itu ada beberapa fitur baru gitu ya. Nah, di sini makanya dipisahkan. Nah, tapi misalkan nanti mau belajar terkait formula secara spesifik itu juga ada. Bahkan di sini juga disediakan tipsnya juga gitu ya. Nah, ini katakanlah cuplikan di bagian kanan gitu ya. Misalkan saya memilih Excel 2016. Nah, kita akan diarahkan dari yang Excel 2016 basic terlebih dahulu. Yang pertama ini getting started with Excel gitu ya. Jadi kita di tahap pertama lagi-lagi akan mengenal antar mukanya, mengenal icon-icon dan fungsinya dan lain sebagainya. Terus nomor 2, nah ini karena memang sudah ada integrasi OneDrive gitu ya, atau akunnya Microsoft nanti akan dijelaskan. Nah yang ketiga ini juga creating and opening workbooks. Jadi masih dasar banget gitu ya. Mulai dari membuat dokumen baru, terus membuka dokumen yang sudah ada gitu ya. Dan juga saving and sharing workbook. Nah ini kan sebenarnya dasar ya, Excel 2016 dari basic. Nah kemudian yang selanjutnya adalah Excel exposure. Nah Excel exposure ini juga basisnya sama, platform online learning juga. Nah di sini ada yang free dan premium. Nah biasanya kalau yang premium ini dia nanti akan banyak apa ya, katakanlah kayak studi case-nya gitu ya, studi case penggunaan Excel-nya sendiri, terus fitur-fitur tambahan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya pada dasarnya semua fitur atau tutorial penggunaannya itu sama dasarnya. Nah, kemudian ada Excel Hero. Nah, ini juga sama gitu ya. Lagi-lagi online learning platform. Nah, di sini juga free. Mereka nyebutnya ada Hero Academy-nya gitu ya. Jadi learn about Excel Hero Academy, ada Excel Formula, about animated business chart, dan juga Excel Optical Illusion. Nah, di sini juga sudah dikelompokkan gitu ya, berdasarkan fiturnya, mulai dari VBA gitu ya. Jadi VBA tadi kalau kita belajar itu ke arah penggunaan di pengolahan data yang sangat banyak sehingga bisa jadi dashboard yang dinamis di awal tadi. Terus misalnya Advanced Excel dari tingkatan gitu ya, terkait nanti hal-hal lainnya juga teman-teman bisa pilih sesuai dengan teks yang ada di sini. Nah, yang selanjutnya yang kelima ini ada Excel Exposure. Nah, jadi Excel Exposure ini sama juga gitu ya. Di sini ada tutorial-tutorial yang menyediakan learning path untuk teman-teman belajar menggunakan Excel ini sendiri. Nah, terus selanjutnya, nah ini yang saya katakan tadi gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang memang nggak mau repot-repot gitu ya, belajar secara mandiri, harus nyari materi sendiri, terus kalau bingung nanti mau tanya siapa juga nggak ada yang ditanyain. Nah, teman-teman bisa ikut di insentif Microsoft Excel Bootcamp yang disediakan Expert gitu ya. Nah, jadi di sini nanti teman-teman akan disediakan sebuah ekosistem gitu ya, ekosistem atau grup yang saling mendukung terkait nanti pembelajaran di Excel ini. Mulai dari introduction Excel dari fundamentalnya sampai ke makro VBA bahkan sampai ke data analitik atau data reporting. Nah, ini bisa juga nih untuk teman-teman yang memang baru mau terjun sebagai data analis, teman-teman memang harus kuat dulu di Excel-nya karena sebenarnya basicnya data analis itu bagaimana kita mengolah data gitu ya, membaca data, menggali informasi menggunakan tools ya salah satunya bisa Excel ataupun nanti spreadsheet. Nah, jadi sekali lagi gitu ya teman-teman, yang berminat nanti bisa langsung menghubungi teman-teman dari Expert. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya tips belajar dari Excel ini supaya efektif gitu ya? Nah, ini tips yang sudah saya coba praktikkan juga gitu ya. Nah, sebuah tips belajar Microsoft Excel. Yang pertama adalah teman-teman harus mengerti dulu aplikasi Excel dan komponen dari dasar. Maka dari itu, tadi ketika ditanya cara belajarnya seperti apa sih yang baik itu, ya coba dulu buka Excel-nya. Terus coba dulu icon-icon yang ada di toolbar-nya gitu ya. Kemudian coba dulu formula-formulanya. Diklik aja nggak apa-apa, itu nggak bakal tiba-tiba laptopnya meledak itu nggak bakal. Ya minimal paling kalau nanti teman-teman salah ngeklik atau apa ngehang Excel-nya gitu ya. Nanti di restart atau di exit beres lah.
Jadi intinya coba aja terus kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah mampu menggunakan rumus perhitungan dasar. Nah, ini bagi teman-teman juga yang nantinya terutama yang ingin jadi data analis gitu ya, atau ada hubungannya dengan finance accounting. Nah, minimal rumus-rumus dasar itu harus bisa. Ya minimal sum, average, mean, kemudian maksimum, minimum, atau kalau bisa sampai ke VLOOKUP atau if itu baik juga, karena itu sebenarnya kan rumus dasar. Kemudian yang ketiga, mendapatkan informasi berguna dengan mengurutkan dan menyaring data. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dari sekian banyak data, sekian banyak baris data gitu ya, itu bagaimana pada akhirnya kita dapat membaca data itu dan menarik sebuah informasi. Entah nanti datanya mau disaring atau difilter gitu ya, atau disort atau diurutkan. Dan yang terakhir adalah mengerti dan mampu menggunakan berbagai tipe grafik seperti grafik garis atau line chart, ataupun batang bar chart, ataupun lingkaran gitu ya, pie chart. Nah, sebenarnya dasarnya ketika teman-teman sudah menguasai 4 poin ini gitu ya, teman-teman itu tinggal nanti mengembangkan dengan study case atau pengalaman-pengalaman di lapangan. Entah mulai dari pekerjaan di kantor gitu ya. Walaupun katakanlah kita sebagai administrator gitu ya, tugasnya input data. Nggak apa-apa lah iseng-iseng kita buat visualisasi data. Itu kan ketika nanti katakanlah di akhir bulan gitu ya, diminta laporan. Kita bisa membuat laporan yang lebih informatif gitu ya, atau infografisnya lebih bagus. Sehingga siapa tahu nanti atasan terkesan dan itu bisa jadi salah satu cara gitu ya. Ibaratnya kalau atasan nanti senang gitu ya dengan hasil kerja kita, kita mendapatkan peluang juga untuk promosi jabatan kayak gitu ya. Itu bisa juga. Nah, secara spesifik gitu ya. Tadi ya selain yang pertama mengerti aplikasi Excel dan komponen pada dasarnya, teman-teman juga bisa mulai menggunakan shortcut atau menghafalkan. Karena shortcut ini nanti cukup berguna gitu ya. Apalagi kalau teman-teman udah mengolah banyak data gitu ya. Daripada ibaratnya satunya tangannya di keyboard, satunya tangannya di mouse. Pindah-pindah cari icon fungsi apa, udah fokus tangannya cukup di keyboard aja. Bahkan dulu saya pernah pengalaman itu jadi salah satu apa ya, auditor gitu ya, walaupun nggak lama. Ketika ngolah data banyak itu ada ratusan ribu baris, tangan saya itu nggak pegang mouse sama sekali. Jadi karena emang udah hafal fungsi shortcut-nya, udah hafal fitur-fiturnya, saya harus ngapain, itu akan lebih cepat sehingga pekerjaan kita lebih efektif dan efisien, menghemat waktu gitu ya. Jadi selain teman-teman hafalkan, ya bukan hafalkan sih sebenarnya, teman-teman ingat untuk pintasan-pintasan atau shortcut-nya ini, teman-teman juga menguasai terkait penggunaan fitur-fiturnya. Itu akan sangat membantu. Nah ini ya, tadi ya penggunaan rumus perhitungan dasar. Nah penggunaan rumusnya ini baik yang pakai operator aritmatika gitu ya, langsung misalkan kalau di sini sama dengan 3 tambah 3, tambahnya itu menggunakan plus, ataupun nanti menggunakan formula atau function, misalkan sama dengan sum, data di sel berapa sampai sel berapa, itu sama aja. Nah, ini contohnya di bagian kanan ya, ini penggunaan fungsinya di sum, terus nanti kalau di bawah ini kan penggunaan operator aritmatika. Nah, minimal dasar-dasar seperti ini teman-teman udah harus tahu gitu ya. Dan udah harus terbiasa. Nah, kemudian mendapatkan informasi berguna dengan mengurutkan dan menyaring data. Nah, katakanlah teman-teman mau mengurutkan dari abjad A sampai Z. Itu juga harus bisa gitu ya. Nah, kalau di Excel itu kalau nggak salah shortcut-nya Ctrl Shift L. Jadi Ctrl Shift L ini untuk memunculkan menu drop down ini. Jadi menu drop down ini nanti ada shortcut untuk apa namanya sort dari A ke Z atau Z ke A, kemudian ada menu filter juga, dan itu nanti bisa langsung diimplementasi. Nah, contohnya gimana kalau misalkan menggunakan filter atau nyaring data? Nah, misalkan kita mau ngambil data orang yang namanya laki-laki saja, maka di gender kan kita nanti yang kita checklist hanya di male saja, female-nya kita hilangkan dulu gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah juga. Atau misalkan kita filter berdasarkan status pernikahan, itu juga bisa. Nah, setelah filter mungkin mau diurutkan nih, mau diurutkan namanya A sampai Z. Terus kita mau filter lagi, kita hanya mengambil orang dari Australia. Nah, itu kan hal-hal seperti itu ibaratnya itu intuisi gitu ya, intuisi dalam membaca data dan mengambil informasi data itu juga harus dibiasakan atau dilatih. Jadi jangan berhenti untuk coba dan coba kayak gitu. Dan selanjutnya adalah
mengerti dan mampu menggunakan berbagai tipe grafik, baik itu garis, line chart, batang, bar chart, dan juga pie chart atau lingkaran. Nah, mungkin itu ya untuk pengantar kita belajar Excel. Ini nggak kerasa ternyata sudah cukup panjang gitu ya. Nah, tapi ini kalau boleh tahu apakah waktunya masih memungkinkan nggak ya, Mbak Tasya, kalau misalkan ini kita mungkin sedikit praktek gitu. Sebenarnya waktunya sudah habis Mas Ahmad, tapi mungkin boleh ya tambah 5 menit lagi untuk coba Oh, praktek oke. ya Mas. Siapa tahu teman-teman Oke. banyak yang penasaran nih. Oke, baik. Nah, ini kita akan coba praktek gitu ya. Kita akan coba praktek. Rasanya nggak afdol kalau misalkan apa namanya kita udah belajar pengenalannya, tapi kita nggak buka aplikasinya langsung gitu. Nah, ini saya akan buka salah satu file. Itu nanti teman-teman bisa download ya. Ntar saya kopikan linknya. Oke, ini udah kelihatan ya teman-teman. Nah, ini mungkin saya akan praktek secara sederhana dan cepat saja gitu ya. Terkait penggunaan formula gitu aja, karena itu salah satu fungsi dari Microsoft Excel itu sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa coba praktik juga. Itu untuk filenya sudah saya share linknya gitu ya. Nah, pada dasarnya sebenarnya kan fungsi Excel utamanya itu ada di bagian formula ini ya. Formula, di menu bar formula, dan ada menu bar data. Nah, data ini sebenarnya kalau yang saya katakan tadi gitu ya, kalau misalkan teman-teman udah punya data dari tempat lain gitu ya, itu bisa ngambil data dari entah dari formatnya HTML, teks, ataupun bahkan dari SQL gitu ya. Nah, yang saya katakan tadi juga termasuk teman-teman mau melakukan analisa sederhana gitu ya, analisa deskriptif, UGT. Nah, itu sebenarnya bisa. Nah, ini karena kebetulan untuk tool analitiknya tempat saya sudah saya aktifkan gitu ya, karena kalau bawaannya sebenarnya belum diaktifkan. Itu teman-teman bisa klik di bagian data analisis ini. Nah, ini kan ada ya, ada rank and percentile, regresi, sampling, t-test, UGT atau UGZ. Nah, ini sebenarnya ada ANOVA juga, kemudian correlation, descriptive statistik. Nah, makanya yang saya bilang sebenarnya teman-teman bisa menggunakan ini gitu ya daripada teman-teman pakai SPSS untuk mengolah data sederhana. Karena kan biasanya kita diminta untuk memasukkan data dulu pakai Excel, kemudian disimpan, kemudian buka SPSS, baru diolah. Nah, kenapa nggak sekalian pakai Excel gitu ya? Katakanlah kalau memorinya penuh harus install banyak aplikasi gitu ya, kalau pakai Excel bisa. Nah, ini mungkin di sini saya akan contohkan salah satu penggunaannya, penggunaan untuk formula aja. Di sini sebenarnya udah ada keterangannya gitu ya, tapi mungkin biar saya lebih cepat. Nah, untuk jenis kendaraan di sini diisikan menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, jadi fungsi VLOOKUP atau fungsi lookup apapun itu digunakan untuk mengambil data menggunakan satu referensi kunci dari data lain atau dari tabel lain. Dalam artian di sini kan sudah ada kode kendaraan gitu ya teman-teman. Dan di bawah sini ada tabel atau data kendaraan lain. Nah, di sini kita bisa menggunakan VLOOKUP kalau secara urutan formulanya. Setiap penggunaan function atau formula itu selalu diawali dengan sama dengan gitu ya. Dan teman-teman tinggal ketikkan saja. Nah, di sini misal ada VLOOKUP. Di sini sebenarnya secara mudahnya sudah diarahkan atau ada template-nya gitu ya, template urutan formulanya. Nah, lookup value ini adalah variabel yang dijadikan kuncinya. Dalam artian di sini kita gunakan di kode kendaraan gitu ya. Jadi kuncinya adalah di kode kendaraan. Kemudian tabel yang digunakan sebagai referensi adalah tabel yang di bawah. Gitu. Nah, kemudian karena kita menggunakan VLOOKUP atau pengambilan data secara vertikal gitu, maka di sini variabel yang diambil adalah kolom keberapa dari tabel referensinya atau tabel array-nya. Nah, ini kan di sini ada mohon maaf, kolom pertama, kolom kedua, atau kolom ketiga. Karena kita pilih jenis kendaraan, kita ambil di kolom kedua, dan kita tutup kurung, enter. Nah, ini otomatis dia akan jadi minibus. Nah, ini salah satu penggunaan VLOOKUP. Nah, kemudian untuk tarif per jam gitu ya. Tarif per jam ini juga menggunakan VLOOKUP, sama prinsipnya. Itu yang pertama kita ambil variabel kuncinya, kemudian tabel referensinya.
Kemudian kita ingin mengambil tarif per jam. Tarif per jam ini berarti kalau dari tabel referensi masuk di kolom ketiga kayak gitu ya. Nah, maka selesai. Nah, kalau biaya sewa ini kan sederhana gitu ya, perkalian menggunakan operator aritmatika tadi ya. Jadi lama sewa dikalikan dengan tarif per jam. Nah, kurang lebih segini. Nah, lalu untuk denda ini kita nanti akan menggunakan rumus if atau logika. Nah, ini masih menggunakan logika sederhana gitu ya. Ketentuannya adalah jika lama sewa lebih dari 24 jam, maka kena denda 5% dari biaya sewa. Nah, berarti secara bahasanya atau secara nanti di Excel-nya adalah kita menggunakan rumus if yang diujikan atau logical test-nya seperti apa gitu ya. Itu kan ketentuannya jika sewa lebih dari 24 jam. Berarti kan lama sewa ini ya, misalkan E5 lebih dari 24. Baru kena denda kan? Berarti kena denda 5%, 5% kali biaya sewa. Nah, jika dia nggak kena denda, berarti kan otomatis isikan 0 aja. Nah, otomatis dia akan muncul dendanya. Kalau jumlah bayar, tinggal dijumlahkan aja dong. Menggunakan, bisa pakai operator aritmatika ditambah atau pakai sum gitu ya. Nah, ini tambah ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya gitu ya, di bagian ini, nama depan. Nah, nama depan ini bisa menggunakan fungsi teks. Katakanlah ini saya ambil yang mudah aja biar cepat. Menggunakan fungsi left. Jadi fungsi left ini untuk mengambil karakter, sejumlah karakter dari sebelah kiri. Nah, ini karena di Didin ini 5 karakter, dari B5 saya ambil 5. Dia akan mengambil kata Didin. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti untuk katakanlah total bayar, itu menggunakan rumus sum, seluruhnya ini. Kemudian kalau rata-rata pakai average gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya rumus-rumus yang sederhana atau rumus-rumus dasar. Biaya tertinggi, maksimum. Nah, ini karena datanya cuma satu, dia munculnya otomatis sama semua. Dan biaya minimum. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman, untuk penggunaan Excel ini sendiri. Nah, jadi saya sarankan kalau teman-teman memang masih pemula, silahkan dicoba-coba dulu. Mulai dari katakanlah penggunaan ini ya, conditional formatting, terus nanti katakanlah mulai dari insert, masukkan tabel, atau bahkan mau coba dari pivot tabel itu nggak apa-apa. Terus nanti dari formula silahkan ini dieksplorasi. Ini kan ada banyak fungsi financial, kemudian logika, teks, date and time, dan lain sebagainya. Kemudian di data juga, ini nanti juga teman-teman bisa gunakan. Bisa coba-coba di sini. Ya mungkin itu saja untuk pemaparan materi saya malam hari ini, dan saya kembalikan ke Mbak Tesia. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Ahmad atas materinya yang sangat keren banget. Nggak cuman materinya mantap, tapi juga detail dan ada prakteknya juga ya Mas. Wah, mantap banget. Oke, kembali ke screen ya. Iya, wajahnya itu kejam jenis gitu. Teman-teman yang masih unmute bisa di-mute dulu ya, biar kita fokus bersama-sama. Nah, tadi kita sudah mendapatkan materi yang sangat keren, daging, wagyu, dalam mendalami Microsoft Excel untuk pemula yang tadinya dibersamai oleh Mas Ahmad Saifuddin. Nah, ini juga sedikit informasi nih, bahwa database di Widya Analytics yang dikelola oleh Mas Ahmad ini juga termasuk salah satu database yang keren banget, udah rapi, karena tadi juga Mas Ahmad juga pro banget nih terkait Microsoft Excel. Wah, mantap banget nih. Nah, kita itu tadi teman-teman sudah mendapatkan materi pelajaran tentang Microsoft Excel. Tadi kan mungkin masih dasar, tadi juga Mas Ahmad juga menyampaikan bahwa kalau misalnya teman-teman ingin mendalami Microsoft Excel lebih dalam lagi, sebenarnya bisa nih teman-teman ikut bootcamp ataupun belajar mandiri. Nah, tapi kalau belajar mandiri, teman-teman harus telaten, rajin, karena memang prosesnya juga lama. Sehingga kalau misalnya teman-teman ikut bootcamp, teman-teman bisa belajar langsung dengan ahlinya dan dibimbing secara intensif. Nah, di expert.id kami juga punya intensif Microsoft Excel Bootcamp yang nantinya teman-teman akan mendapat benefit, yaitu e-sertifikat resmi dari expert.id. Nah, e-sertifikat ini sangat berguna buat teman-teman yang sedang mencari kerja ataupun yang membutuhkan sertifikat untuk menuju jenjang selanjutnya. Selain mendapat e-sertifikat,
juga akan mendapatkan supportive circle, yaitu grup yang nantinya teman-teman bisa bertanya secara intensif, kapanpun, bagaimanapun kendalanya, bagaimanapun persoalannya, teman-teman bisa tanya di supportive circle yang nantinya akan dibersamai oleh mentor-mentor kami juga. Saya juga ada Excel modul, Excel template. Nah, intensif Microsoft Excel Bootcamp ini akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis jam 19.30 sampai 21.30 jam 9 malam via Zoom. Nah, pelaksanaannya adalah mulai tanggal 4 Agustus. Nah, expert bootcamp Microsoft Excel ini bisa diikuti oleh siapa aja sih? Nah, ini bisa diikuti oleh semuanya. Tadi ada yang baru 1 tahun, 0 pengalaman, itu pun tetap bisa ikut karena kita terbuka untuk pemula sampai yang expert di bidang Microsoft Excel yang pengen mendalami apa sih yang baru dari Microsoft Excel yang bisa dikembangkan dan yang bisa dimanfaatkan untuk membantu kinerja kita. Nah, tadi kan juga banyak nih teman-teman yang pengen jadi data analis, yang sedang mengerjakan project. Nah, ini cocok banget nih Microsoft Excel untuk membantu teman-teman. Nah, belajarnya ini nanti akan dimulai dari materi-materi dasar. Kelasnya full online via Zoom secara live dengan mentor dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman bakalan dibantu dan di support oleh mentor dan teman-teman yang supportive circle tadi nih. Nah, untuk kelasnya ini akan dilaksanakan pada malam hari sehingga tidak mengganggu waktu kerja atau kuliah teman-teman. Jadi kalau misalnya pagi sampai sorenya sudah bekerja atau sedang kuliah, nah itu tenang, aman. Karena kita kelasnya di malam hari jadi lebih fleksibel dan bisa diikutin. Nah, selain itu kita juga punya rekamannya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa join, teman-teman masih bisa belajar lewat rekamannya. Nah, teman-teman kalau mengikuti bootcamp Excel nantinya juga akan mempelajari cara menganalisis dan mengolah data menggunakan Microsoft Excel selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu teman-teman akan belajar banyak yang sebelumnya nggak tahu Excel jadi tahu, yang sebelumnya masih minim jadi makin jago, yang jago tambah jago lagi dan bisa nih nantinya memberi manfaat buat teman-teman yang belum jago. Nah, proses intensif bootcamp ini akan dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan setiap hari Selasa dan Kamis mulai 4 Agustus 2022. Nah, guru belajarnya akan dilakukan di WhatsApp dengan mentor yang expert di bidangnya, yaitu mentor-mentor yang ahli di bidang Microsoft Excel. Nah, bootcamp ini bersertifikat resmi dari expert by Widya Edu, serta nantinya teman-teman selama mengikuti bootcamp akan melakukan praktek data analis. Jadi teman-teman yang pengen jadi data analis, belum punya pengalaman atau lagi cari-cari pengalaman biar semakin pro di data analis bisa ikutan karena kita akan praktek data analis reporting yang nantinya ilmunya bisa diterapkan ketika berkuliah, bekerja atau ingin membuka usaha karena kan Excel nggak cuma berguna untuk teman-teman yang lagi penelitian tapi tadi ada HR, data analis, business development, jadi semua karir, semua pekerjaan itu pasti butuh Excel secara general. Oke. Jadi bootcamp ini super lengkap dari dasar sampai punya portofolio. Jadi yang membedakan bootcamp expert dengan yang lainnya adalah kita punya portofolio yang bisa teman-teman pakai untuk upgrade karir, switch karir, dan lain sebagainya dengan harga yang super ramah sama kantong teman-teman semuanya. Oke, di bootcamp ini nantinya ada 8 sesi intensif bootcamp ya, yang nantinya akan diikuti teman-teman setiap hari Selasa dan Kamis. Nah, materinya tentang apa aja sih? Nah, materinya adalah yang pertama itu tentang pengenalan tentang Microsoft Excel yang dasar dan yang fundamental dalam proses bekerja. Selain itu, nantinya teman-teman juga akan mengolah data seperti mengatur data, membersihkan data, manipulasi data. Nah, teman-teman juga akan mencoba membuat dan belajar dengan tabel serta fungsi IF. Tadi kan banyak dimension ya kalau di Excel itu punya rumus-rumus atau biasanya juga kita ngoding dengan Excel. Nah, setelah itu kita juga punya visualisasi data. Nah, selama 8 sesi ini nanti kita juga belajar visualisasi data, indexing dan VLOOKUP, pivot table atau membuat ringkasan, kemudian ada micro visual basic for application atau fitur yang digunakan untuk Excel dalam otomasi fungsi di Excel. Nah, setelah itu juga ada analisis data dan reporting. Jadi materinya tuh daging bermanfaat buat semua jenis karir yang membutuhkan Microsoft Excel dalam membantu proses bekerja. Nah, fasilitas yang didapat nanti ada live session,
Excel modul, e-sertifikat, recording, supportive circle, dan Excel template yang teman-teman bisa gunakan nanti dalam membantu proses bekerja. Nah, kita juga ini nih sebelumnya kita sudah pernah mengadakan bootcamp nih sejak berdirinya Expert dari bulan April sampai Juli. Sebanyak 400 peserta sudah bergabung dalam bootcamp kami. Nah, khusus untuk peserta webinar malam hari ini, tadi kan sudah dapat materi daging pembuka introduction dari Microsoft Excel oleh Mas Ahmad. Nah, teman-teman yang pengen mendalami lagi, yang pengen berkarir, tadi ada data analis, business development, HR, bisa banget mengikuti bootcamp Excel yang dilakukan oleh Expert dengan cara apply diskonnya nih sebesar 100.000 dengan chat Excel ke expert.id atau crmexpert.id atau paling gampangnya ada admin WA group expert.id yaitu ke nomor 0821 2476 3041 dengan chat Excel, cuman Excel aja. Nah, untuk promonya ini cuman buat peserta webinar malam hari ini. Jadi siapa cepat dia dapat. Tapi semuanya ikut webinar malam hari ini dapat semuanya. Jadi silahkan chat Excel ke crmexpert.id atau admin WA group. Nah, kembali lagi dalam webinar expert.id. Nah, kita selanjutnya akan memasuki ke sesi tanya jawab. Jadi tadi teman-teman yang sudah bertanya, udah banyak banget nih. Itu terima kasih banyak. Nanti kita akan bahas satu-satu. Tapi mohon maaf, kalau misalnya nanti ada yang tidak bisa dijawab karena keterbatasan waktu, saya mewakili expert. Mohon maaf. Semoga yang dijawab bisa membantu teman-teman yang masih kebingungan terkait Microsoft Word. Nah, pertanyaan pertama nih, Mas Ahmad. Kita buka dari pertanyaan pertama nih. Dari Mbak Salsabila Adin, yaitu mau nanya nih, kira-kira rumusan Excel yang digunakan untuk posisi HR itu apa aja ya? Terima kasih sebelumnya. Monggo Mas Ahmad, silahkan dijawab. Oke, terima kasih ya Mbak Salsabila. Formula terutama Excel untuk HR gitu ya. Nah, sebenarnya untuk HR sendiri itu ada cukup banyak gitu ya, cukup banyak terkait formula-formula yang bisa dipakai. Yang jelas itu nanti antaranya adalah penggunaan lookup gitu ya. Entah itu nanti pakai VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, ini kan hubungannya nanti pengenalan identifikasi dari sebuah karyawan. Katakanlah setiap karyawan kan pasti punya NIK tuh. Nah, ketika mau ambil data, misalkan katakanlah kita cuma mau ambil data namanya aja. Masukkan NIK itu kan sebenarnya bisa nanti datanya keluar. Itu adalah yang paling sederhana gitu ya. Nah, nanti pada tahap atau level selanjutnya gitu ya. Nah, data-data HR itu katakanlah mulai dari kalau kita berbicara HR kan fungsinya banyak gitu ya. Baik nanti di function training and development-nya ataupun function recruitment-nya atau function di compensation and benefit. Nah, itu kan data-data ibaratnya data-data time series atau continue. Nah, pada tahap nanti kita udah intermediate to expert nih, kita bisa melakukan analisa data di situ. Sehingga pada akhirnya dari data yang ada, kita bisa mengarah ke forecasting atau ya peramalan. Nah, nanti kita meramalkan kira-kira terkait budgeting di tahun depan itu akan berapa gitu ya, dengan jumlah katakanlah kalau manpower planning-nya di tahun ini 30, tahun depan nambah 10 lagi nih jadi 40. Nah, kita kan udah ada data sebelumnya. Nah, itu bisa jadi acuan supaya kita nanti bisa menganalisa data. Bahkan kalau misalkan kalau di perusahaan yang sudah baik gitu ya, sudah baik dalam artian HR-nya sudah terdokumentasi datanya, entah nanti pakai Excel atau aplikasi apapun gitu ya. Orang mau resign itu juga bisa diprediksi gitu ya. Atau kita masuknya nanti mungkin belajar di People Analytics. Nah, di People Analytics ini kan dari segala aktivitas karyawan itu sebenarnya dimonitoring gitu ya. Mulai dari dia kehadirannya, bagaimana performa pekerjaannya, itu kan sebenarnya dinilai dan itu dikuantitatifkan. Nah, pada pola-pola tertentu itu nanti bisa memberikan alert, oh kayaknya orang ini 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan kemudian mungkin bisa jadi akan resign gitu ya. Nah, hal-hal tersebut yang pada akhirnya dari data di Excel ini kita bisa manfaatkan lebih jauh lagi gitu ya untuk membantu mengoptimalkan bisnis. Kalau dari segi peran seorang HR. Mungkin kayak gitu ya, Mbak Salsabila. Oke, semoga menjawab ya, Kak Salsabila. Oke. Nah, tadi kan teman-teman dari tim expert juga udah mengirimkan link presensi. Jadi teman-teman
Jangan lupa untuk mengisi link presensi untuk mendapatkan e-sertifikat yang nantinya akan dikirimkan oleh tim expert. Jadi jangan lupa ya mengisi link absensinya yang sudah coba tolong diingatkan ya teman-temannya yang belum pada mengisi. Yang belum mengisi jangan lupa biar nanti dapat e-sertifikat dari expert.id. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Mila nih. Tadi kan sempat banyak pada yang pengen jadi data analis nih. Nah, ini tuh Mbak Mila ini tanya untuk menjadi data analis, bagian atau rumus Excel apa sih yang perlu dipahami dan didalami? Apalagi jika digunakan untuk mengambil keputusan dalam menganalisis menggunakan Excel. Terima kasih sebelumnya. Mungkin boleh dijawab, Mas Ahmad, silakan. Oke, menggunakan ini ya, Excel untuk data analis. Nah, dari pengalaman saya gitu ya, saya dulu pernah dapat project juga untuk membantu salah satu perusahaan untuk menganalisa data bisnisnya gitu ya. Nah, secara sederhana sebenarnya minimal adalah teman-teman menguasai rumus-rumus dasar di aritmatika atau matematika itu tadi sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsi teks itu sendiri. Fungsi teks. Jadi misalkan mau pengambilan karakter di depan atau di belakang itu akan sangat berguna untuk pengolahan data. Dan yang ketiga adalah teman-teman harus kuat dalam fungsi logika atau fungsi if. Karena apa? Nah, peran seorang data analis itu selain apa ya, katakanlah selain bisa menghasilkan informasi dari data yang ada, itu kan juga ibaratnya harus bisa membersihkan data. Nah, bisa jadi ketika katakanlah ketika kita membuka sebuah acara gitu ya, kita funneling data entah itu nanti calon leads ataupun apapun itu, kadang-kala sering kali ketika orang mengisikan nomor telepon gitu ya, walaupun kadang udah ditulis format nomor telepon harus 08 sekian. Ada yang menuliskan pakai plus 62 sekian. Harus ada yang menuliskan juga 62 sekian ataupun 08 sekian. Itu kan macam-macam formatnya. Nah, hal-hal tersebut itu bisa diatasi salah satunya menggunakan fungsi teks dan itu bisa digunakan kombinasi fungsi search gitu ya. Jadi katakanlah kalau misalkan yang di depannya ada plusnya, di search kalau depannya ada plusnya, nanti akan di replace dihilangkan. Atau katakanlah kalau katakan depannya angka 0, itu nanti di replace pakai 62. Intinya adalah supaya formatnya semuanya sama. Jadi kalau saran saya gitu ya untuk teman-teman yang memang ingin berkarir di data analis, silakan diperkuat di fungsi matematikanya, fungsi teksnya, dan juga fungsi logikanya, if 3 itu. Seperti itu ya. Oke, itu ya tadi Kak untuk terkait data analis. Jadi teman-teman yang pengen gali lagi nih tentang Excel, Microsoft Excel, nih aku ingatkan lagi nih kalau teman-teman pengen gali, pengen belajar lagi bisa ikut bootcamp dari expert.id. Mumpung ada diskon sebesar 100.000 untuk yang daftar dengan ketik Excel ke CRM expert.id. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir nih. Ini dari Kak Ami dan Kak Arin, karena pertanyaannya agak sama nih, jadi boleh kita gabung ya. Jadi bagaimana sih step awal untuk expert Excel? Rumus apa aja sih yang wajib untuk sales data? Dan kalau ini dari Kak Ami sales data, kalau dari Kak Arin ini adalah tentang Excel untuk pemula. Mungkin boleh dijawab nih Mas Ahmad, silahkan. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Nah, mengulas balik gitu ya terkait tadi materi yang saya sampaikan untuk teman-teman pemula ataupun entah nanti admin ataupun sales gitu ya. Itu kan sebenarnya terkait penggunaan Excel-nya rata-rata memang masih di tahap basic. Nah, minimal di sini teman-teman itu bisa membuat data Excel yang rapi lah. Nah, katakanlah dari pembuatan tabelnya dulu. Jadi dari formatting datanya ketika menggunakan format angka, silahkan diubah menggunakan format angka gitu ya. Dalam artian kalau format angka, kalau nominal itu kan kalau distandarkan itu kan ada pemisah tiap 3 digit gitu ya. Misal 1 juta berarti kan 1.000.000.000. Tapi titiknya itu tidak dimasukkan secara manual gitu ya. Itu nanti ada di menu formatting. Nah itu pertama. Jadi memang dari datanya harus bisa rapi terlebih dahulu. Nah kemudian kalau memang ditanya mungkin formula atau rumus dasarnya gitu ya, ya minimal adalah fungsi aritmatik. Dalam artian kalau sales ya minimal bisa menggunakan fungsi penjumlahan lah. Terus nanti fungsi tambahnya mungkin kayak fungsi count gitu ya. Fungsi penghitungan nanti bisa menghitung katakanlah untuk produk A gitu ya, pakai count if.
Katakanlah conif produk A, itu nanti ada berapa sih sebenarnya datanya, kemudian conif produk B. Kemudian selain itu juga ya penggunaan formula terkait tadi ya filter dan sorting, atau dalam artian penyaringan data dan pengurutan data. Nah, itu nanti akan sangat membantu gitu ya dalam memetakan datanya. Misalkan pengen lihat nih produk A ini sebenarnya yang paling laku kemana aja sih. Nah, itu kan sebenarnya bisa dibaca. Dan pada akhirnya kalau mungkin udah naik ke intermediate ya dari data-data tersebut, nanti kita bisa visualisasikan pakai chart, entah bar chart atau line chart atau pie chart. Nah, mungkin seperti itu ya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir, tapi sebelumnya tadi yang belum absen jangan lupa absen biar dapat e-sertifikat karena teman-teman pasti pengen dapat e-sertifikat kan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, tapi juga mohon maaf nih kalau teman-teman yang tadi bertanya belum bisa kami jawab. Mohon maaf. Jadi kita langsung ke pertanyaan terakhir karena waktunya juga sudah mepet ya. Jadi ini pertanyaan dari Kak Jaka Rahman. Kak mau nanya, apakah rumus-rumus Excel di Microsoft itu beda dengan rumus Excel di WPS? Soalnya kemarin saya pernah coba ngolah data absen webinar itu, waktu ambil absen G-form-nya itu error atau apa ya namanya, pagar seperti itu, Mas. Mungkin boleh dijawab nih Mas Ahmad. Silahkan. Oke, terima kasih ini ya pertanyaannya. Jadi pada dasarnya sebenarnya setiap perangkat lunak ya, saya katakan perangkat lunak pengolah angka gitu ya, karena kan fokusnya Excel sebenarnya di angka. Entah itu nanti spreadsheet atau WPS ataupun lain-lainnya, itu punya dasar fitur yang sama. Untuk fungsi-fungsi dasarnya juga saya rasa sama, penggunaan sum dan lain-lain. Nah, di Excel sendiri gitu kan sebenarnya ada macam-macam error ya. Nah, macam-macam error itu sebenarnya nanti juga akan harusnya dipelajari ketika belajar fundamental dari Excel-nya itu sendiri. Nah, itu tadi kan sebenarnya errornya adalah pagar-pagar-pagar. Nah, pagar-pagar-pagar itu errornya sebenarnya bukan karena rumusnya, tapi kolomnya kurang lebar sehingga datanya nggak akan tampil. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu udah benar ya penggunaan rumusnya, tapi memang karena kolomnya kurang lebar sehingga data tidak tertampil. Nah, kadang-kala kan kita bingung ya, oh kok tiba-tiba pagar-pagar-pagar aja. Nah, sebenarnya kan tinggal ditarik aja untuk kolomnya diperbesar, itu nanti dia akan tampil. Nah, sebenarnya nanti ada error lain juga, misalkan pagar terus ref tanda tanya. Nah, ini baru yang dinamakan error rumus gitu ya. Atau nanti bisa jadi pagar name gitu ya, name tanda tanya, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya baru error-error rumus, dan setiap rumus itu nanti ada penjelasannya. Nah, kalau di rumus if apa ya, kalau nggak salah ingat itu rumus if ketika dia mungkin salah rumus logikanya, dia nanti akan muncul error ref tanda tanya. Nah, itu setiap rumus juga errornya juga berbeda-beda. Jadi ibaratnya ketika kita menggunakan rumus pun kita harus apa ya, harus di cross check juga. Nah, sebenarnya di Excel juga, kalau di Excel sih sebenarnya ada ya fungsi atau fitur untuk mengaudit rumus. Dalam artian, misalkan rumus ini terhubung dengan sel yang mana, terus nanti terkait dengan sel yang mana, itu ada fungsinya. Jadi selain kita bisa cek manual dengan ini ya, mungkin intuisi kita gitu ya, ngecek manual, itu sebenarnya bisa dibantu dengan Excel. Apakah mungkin nanti salah penempatan selnya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya pada prinsipnya untuk fungsi-fungsi dasar gitu ya, dalam artian fungsi dasar itu ya kayak fungsi-fungsi dasar matematika, kemudian fungsi teks, kemudian fungsi logika, itu saya rasa dari segala platform, entah dari punya Microsoft, VPS, ataupun punya Google itu sama. Nah, nanti yang mungkin membedakan kalau di Excel ini adalah dia memiliki salah satunya memang VBA dan Power Pivot seingat saya. Nah, kalau pivot itu kan hampir di sebagian ada, tapi kalau udah Power Pivot sama VBA ini memang salah satu fitur spesial yang memang ada di Microsoft Excel. Nah, semoga menjawab ya, dan semoga ibaratnya dapat pencerahan juga. Oke, terima kasih banyak Mas Ahmad. Karena waktunya sudah mepet dan materinya juga sepertinya juga sangat daging Wagyu A5 kalau bahasanya anak sekarang. Wah, jadi teman-teman mohon maaf juga yang belum sempat dijawab pertanyaannya di kolom komentar. Lain kali kita bisa membahasnya nih kalau misalnya teman-teman masih penasaran nih bisa ikut bootcamp Microsoft Excel dari expert.id. Nah, karena materi dari Mas Ahmad ini sudah di penghujung materi ya,
juga tadi kita sudah tanya jawab, mungkin boleh nih saya minta closing statement nih dari Mas Ahmad tentang materi hari ini, agar teman-teman juga semakin tercerahkan dengan materi yang sudah disampaikan Mas Ahmad. Nah, untuk teman-teman yang belum mengisi link presensi, bisa mengisi link presensi terlebih dahulu ya. Tim expert bisa bantu up lagi nih link presensinya. Monggo Mas Ahmad untuk closing statement-nya, silakan. Oke, terima kasih Tasya, dan untuk teman-teman semua sebenarnya terkait Excel ini gitu ya. Kita semua itu sebenarnya bisa dalam menggunakan Excel. Saya percaya gitu ya. Tadi udah rata-rata ada yang baru coba 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun dan 7 tahun. Nah, sebenarnya pada prinsipnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, tinggal bagaimana kita mencoba gitu ya, mencoba ya entah mencoba eksplorasi, mencoba asal bikin data, mencoba penggunaan formula, mencoba visualisasi hingga nanti ini ya mencoba. Nah, dari mencoba itu nanti cobalah selalu hal baru dalam Excel ini, karena sebenarnya saya sendiri pun sampai saat ini gitu ya, belum semua fitur Excel itu pernah saya gunakan. Nah, kalau teman-teman udah pernah mencoba semua, nah itu harusnya teman-teman udah ya levelnya udah nggak expert lagi sih, harusnya dewa gitu ya di atasnya expert. Nah, jadi intinya adalah pesan saya bagi teman-teman, jangan bosan untuk mencoba, khususnya dalam penggunaan aplikasi dan teknologi, dan khususnya di Excel ini, sehingga kemampuan kita itu semakin berkembang dan kita memiliki daya saing dan juga kompetensi khususnya di Excel ini. Mungkin itu saja Mbak Desya. Terima kasih. Dan selamat malam juga. Terima kasih untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih Mas Ahmad atas closing statement-nya, keren banget. Kita harus mencoba, dan jangan lupa buat belajar di bootcamp Microsoft Excel bersama expert.id. Nah, buat teman-teman tadi sudah mengikuti webinar malam hari ini dengan keren, antusias, interaktif. Nah, teman-teman boleh nih minta reaction-nya nih terkait webinar malam hari ini. Oke banget, keren banget, mantul banget, atau bagaimana nih? Boleh nih klik reaction-nya di Zoom-nya teman-teman. Biar kita tahu nih materi webinar malam hari ini daging apa sih? Nah, oke, ada yang sudah mengacungkan jempol nih Kak Fauzan, mantap banget. Yang lain nih boleh nih. Oke, ada yang raisen juga, nggak apa-apa. Kelasnya keren banget, mantap, mantul. Oke, nah kalau teman-teman ngerasa webinar malam hari ini daging banget, mantap banget, kenyang banget. Nah, teman-teman boleh nih ikut Instagram challenge dari expert.id dengan cara membuat Instastory terbaik teman-teman dan review nih kelas webinar malam hari ini sekeren apa, sekenyang apa. Dengan cara tag expert.id dan IG dari Mas Ahmad. Nah, buat yang terbaik dari Instastory-nya nanti akan mendapatkan e-money GoPay atau OVO sebesar 50.000. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut, jangan lupa juga buat ikut bootcamp expert.id tentang Microsoft Excel. Jangan lupa untuk dapat promo 100.000-nya bisa chat ke CRM expert.id. Nanti juga bisa nih di reminder dari tim expert di grup untuk chat CRM atau admin grup WA grup webinar. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke sesi selanjutnya yaitu foto bersama. Untuk tim expert, Kak Ovi apakah sudah siap? Oke, sudah siap. Kita akan screenshot nih. Jadi teman-teman monggo on cam dulu biar kelihatan nih mana yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang imut-imut kalau misalnya masih pelajar. Oke. Nih sudah banyak nih, kita ada 8 slide. Jadi mohon bersabar nih. Kita mulai dari slide pertama. Oke, 1, 2, 3, gaya. Oke, slide 1 sudah. Kita ke slide 2. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, kita ke slide 3. Oke, slide 3 ini nggak ada yang mau on cam. Oke, kita untuk slide-nya sampai slide 2 ya yang pada on cam. Terima kasih banyak mbak-mbak yang cantik, mas-mas yang ganteng, adik-adik yang pada semangat pada belajar nih sampai jam 9 lebih kita pelajaran webinar malam hari ini. Terima kasih juga buat Mas Ahmad atas materinya. Semoga semakin memberi manfaat buat teman-teman. Teman-teman yang belajar malam hari ini juga semakin tercerahkan dan bisa memanfaatkan ilmunya agar bisa dipraktekkan untuk belajar nih, misalnya masih kuliah, yang bekerja bisa dimaksimalin untuk
pekerjaannya agar lebih mudah dan yang lainnya. Semoga bermanfaat terus. Jangan lupa untuk yang belum mengisi link presensi, jangan lupa mengisi link presensi. Yang mau ikut bootcamp bisa chat CRM Expert untuk dapat promonya. Terima kasih banyak atas malam hari ini, atas ilmunya, atas kebersamanya teman-teman. Semoga semakin semangat untuk belajar Microsoft Excel, semangat untuk bekerja untuk esok paginya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih, Kak. Ilmunya.